Masya Allah, tabarakallah. Tema hari ini ya Allah, aku banget. Bukan aku banget sih ya, mungkin banyak semua orang juga kayak gini kali ya. Tentang gimana caranya supaya rumah tangga kita nggak dikopoin sama orang tua. Karena kadang-kadang yang namanya orang tua itu walaupun kita udah nikah, udah punya banyak anak, tetap aja dianggapnya anak kecil. Karena apapun pasti orang tua ngomongnya gini, kamu tuh nggak tahu pengalamannya, mama tuh lebih tahu daripada kamu, atau nggak papa tuh lebih tahu daripada kamu. Nggak, biasanya sih mama sih yang kayak gitu sih gitu. Jadi gimana caranya kita bilang? Kenapa sih Ca? Ya ampun, pagi-pagi ngomel-ngomel. Ini udah mulai syuting ya? Iya. Ups, ketahuan. Karena gini loh Ustadz, kalau yang namanya rumah tangga itu kalau harusnya kan ya orang tua lepas aja dong gitu. Tapi kadang-kadang tuh orang tua tetap intervensi, bilang katanya anaknya nggak punya pengalaman, mama yang lebih punya pengalaman. Jadi kamu tuh harus dengerin mama. Kok aku jadi kepo ya? Ya kan? Nah karena memang iya, karena temanya kita hari ini itu tentang jangan kepo sama rumah tangga anakmu. Tuh. Oh gitu, jadi tema kita hari ini jangan kepo sama rumah tangga anakmu. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sebelum kita membahas tentang tema kita yang Masya Allah banget hari ini, kita bahas dulu yuk, ada berita viral nih. Yang pertama-tama ada artikelnya, kita baca. Ada TKI di Singapura dipukuli majikan hingga buta. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah nih Ustadz Maulana. Ya Allah, Ustadz Syam gimana? Menurut Ustadz Syam, ada perlakuan kita terhadap ART, asisten rumah tangga, karyawan yang kerja sama kita, supir atau siapapun yang bantu kehidupan kita sehari-hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika mengingatkan seorang majikan, as-salah, 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 wa ma malakat aimanukum. Jaga sholatmu, jaga sholatmu, jaga sholatmu, dan orang-orang yang berada di bawah tanggunganmu. Artinya orang-orang yang bekerja dengan kita. Saking tingginya kita harus memuliakan mereka, Nabi menyandingkannya dengan perintah yang sangat tinggi, yaitu sholat. Biasanya kan sholat, zakat, sholat, puasa. Saking tingginya nih perintah untuk menjaga orang yang bekerja di bawah kita, yang ada di dalam naungan kita, maka subhanallah disandingkan dengan sholat. Artinya orang yang meremehkan sholat adalah orang yakni fasik. Bahkan orang itu bisa keluar dari Islam, bisa rusak syahadatnya. Begitu pula ketika mereka meremehkan orang-orang yang bekerja di bawahnya, apalagi sampai menzaliminya. Jangankan memukuli, menggaji dengan telat, atau yakni yang namanya menunggu keringatnya kering, atau mungkin menunggak pembayarannya, itu sudah termasuk zalim di dalam agama Islam. Maka subhanallah, yang kami ingatkan orang-orang yang punya karyawan, yang punya pekerja di bawahnya, jangan sampai mereka terlambat untuk gajian, jangan sampai mereka merasa terzalimi, karena orang yang sengaja menahan daripada upah orang yang bekerja di bawahnya, maka itu sama saja dia sudah bersiap-siap untuk mengalami kebangkrutan. Jadi kalau ada orang sengaja, dengan sengaja dia menahan upah daripada orang yang bekerja di bawahnya, berarti dia sedang bersiap-siap mengalami kebangkrutan. Naudzubillahi min dzalik. Jadi sebenarnya dalam Islam itu diajarkan bahwa walau apapun pekerjaannya, karena sebenarnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang mencari uang halal kan. Betul. Jadi apapun pekerjaan mereka, berapapun gajinya. Nabi jadi SAW sangat menghargai orang-orang yang mencari rezeki. Bukan masalah tentang jabatan ya. Betul, baik. Masya Jazakallah khair Ustadz Syam. Nah ini ada berita viral nih yang kedua. Kisahnya adalah tentang viral kisah wanita RI dinikahi dengan pria Belanda tuh. Nah ini lewat aplikasi jodoh muslim. Nah gimana nih Ustadz Maulana? Boleh nggak sih sebenarnya dalam Islam itu kalau ketemu sama pasangannya lewat aplikasi? Karena kadang-kadang kalau lewat aplikasi kan maaf ya julid dikit nih pagi-pagi, astagfirullahaladzim. Ih bening banget gitu kan, pas ketemunya astagfirullah gitu. Nah, itu Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, selamat ya. Masya Inilah Allah. namanya rahasia jodoh. Jodoh itu tidak ada yang tahu. Dan ternyata rahasia jodoh itu ada dari kalangan, bisa jadi datangnya dari pertemuan dan sebagainya. Dan ternyata Allah mempertemukan jodohnya lewat aplikasi. Jadi kalau mau ditanya, bagaimana nih jodoh lewat aplikasi? Jawabannya sah-sah saja. Yang penting nanti ada tahapan berikutnya. Ada ta'aruf, kemudian ada hitbah, baru kemudian akad nikahnya. Dan yang paling penting harus dalam artian mengikuti syariat Islam.
Jangan sampai syaratnya dan rukunnya tidak terpenuhi. Kalau syarat dan rukun terpenuhi, jadi aman pernikahan ini. Dalam hal ini, inilah rahasia di balik jodoh. Karena gini, kita tidak tahu siapa dan bagaimana dengan jodoh kita, tapi dengan caranya Allah mempertemukan hambanya dengan jodohnya masing-masing. Sebagaimana rezeki itu datang, begitu pula kematian tidak ada yang tahu. Bisa tahu aplikasinya apa sih? Ustaz ntar dulu, aku ngasih taunya nanti ah. Mau download ya? Oh download, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru-guruku. Nah jamaah, tadi kita udah bahas nih tentang berita viral pada pagi hari ini. Kita langsung hari ini masuk ke tema kita tentang jangan kepo sama rumah tangga anakku. Nih ada guru-guru kita, ada Ustadz Hilman, Ustadz Syam, dan juga Ustadz Maulana. Berbicara tentang jangan kepo terhadap rumah tangga anakku. Kadang-kadang kan orang, bukan kadang-kadang sih, memang benar orang tua itu adalah pintu surga ya, Ustadz Syam ya, Ustadz Hilman ya, betul kan? Nah berarti artinya kalau ada pintu surga di dalam rumah kita, Masya Allah kita harusnya bahagia dong. Iya. Tapi kalau pintu surga tersebut gitu, khususnya ibu biasanya kalau tinggal satu atap sama kita, jangankan ngomongin pintu surga, Waduh. ngomongin masalah bawang aja bisa ribut. Waduh. Masalah cabe aja bisa Waduh. ribut, ya kan? Waduh. Masalah cara nyuci beras aja tuh bisa. Subhanallah. Ya Allah. Inilah luar biasanya host kita. Karena banyak pengalaman. Jalan dunia sinetron. Kan ada sinetron tentang rumah tangga Jangan kan. kasih tahu lah pengalaman ini live nih, Masya Allah. Ini kalau resiko kalau tinggal satu atap bareng mertua ataupun orang tua, pastinya semua yang dilakukan pasti dikomentarin, dikepoin. Dikepoin. Kalau kayak gitu mendingan ya, ributnya sama orang tua sendiri apa mertua? Ayo. Mendingan ributnya, slacknya itu sama orang tua sendiri atau sama mertua? Caca pilih yang mana? Kalau aku mending sama orang tua sendiri daripada mertua. Kenapa? Karena apapun orang tua sendiri pasti akan lebih bisa memaafkan kita dan lebih nggak sakit Ya hati. Allah, anak nggak tahu diri. Astagfirullah. Enggak, kalau disuruh milih astagfirullahaladzim jamaah kalau Kalau disuruh saya milih. tidak kedua-duanya. Ya aku juga kalau bisa, tapi kadang-kadang kan hidup itu nggak ada pilihan ya. Jamaah setuju nggak sama saya? Kadang-kadang hidup nggak ada pilihan. Atau kita yang mengalah dari kedua-duanya. Langsung aja yuk, kita baiknya tuh apa yang harus dilakukan atau gimana caranya kita menyampaikan dalam pandangan Islam kalau kita ada perbedaan pendapat nih sama orang tua atau sama mertua. Gimana nih Ustadz Syam? Silakan. Baik, tabi guruku Ustadz Hilman, Ustadz Maulana, Caca serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Maka yang pertama di awal acara Islam itu indah, di awal mimbar Islam itu indah, kami mengingatkan kepada seluruh jamaah, biasanya subuh-subuh udah ada yang baperan, subhanallah. Jadi hari ini kita membahas tuh ada Kak Caca hari ini yang aktingnya luar biasa, itu jamaah netizen itu cuma akting. Jangan sampai banyak lagi yang komen di Islam itu indah, subhanallah mengatakan emang Caca begitu ya, emang Kak Caca begitu ya, emang begini ya sama mertuanya ya, subhanallah. Ini kita mengambil contoh daripada seluruh jamaah. Apalagi ada video tadi yang luar biasa, ternyata dia udah capek-capek masak, tapi tak satu pun masakannya yang disebutkan disentuh oleh mertuanya. Maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, ternyata menantunya mungkin yang keliru adalah dia tidak pernah bertanya kepada mama mertuanya tentang masakan yang biasa ia masak. Maka subhanallah, kadangkala kita lebih tahu dibandingkan orang tua kita, namun ternyata bisa saja di hadapan keduanya kita pura-pura tidak tahu. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Al-Quran, wakhfid lahuma janahadh dhulli minar rahmah, rendahkan sayapmu di hadapan keduanya. Maksudnya adalah kami tahu, kata Allah, saya tahu engkau bisa terbang lebih tinggi daripada orang tuamu. Ilmumu jauh lebih tinggi daripada orang tuamu. Jabatanmu jauh lebih tinggi daripada orang tuamu. Kedudukanmu jauh lebih tinggi daripada orang tuamu. Allah tahu engkau lebih hebat daripada orang tuamu. Tapi di hadapan keduanya, rendahkan sayapmu. Gak usah terbang tinggi-tinggi. Artinya di hadapan keduanya, kita pura-pura gak tahu aja.
Jadi nanya, "Mah, caranya masak sayur gimana ya? Mah, kalau biar enak gimana ya?" Padahal kita tahu masakan kita lebih enak daripada mertua kita. Nanya aja gitu, pura-pura nggak tahu. Subhanallah. Mungkin itu yang bisa dilakukan Mbak yang ada di VT tadi. Kemudian yang kedua, ketika bersama dengan orang tua, tinggal bersama, disitulah ujian sebenarnya. Kenapa? Karena Allah katakan juga dalam Al-Quran, "Imma yablughanna 'indak." Kalau yang keduanya ketika sudah berusia senja, indak berada di sisimu. Kalau kita berkatakan berada di sisimu berarti tinggal deketan. Kalau dikatakan indak berarti ada selalu di samping kita, berarti satu atap. Kalau satu atap berarti ujiannya semakin sering datang. Maka dikomentari tadi oleh guru kita bahwa semakin sering bersama, semakin dekat, maka semakin sering selek. Subhanallah. Namun itu semua bisa dihindari kalau kita mengalah dan merendah, menganggap diri nggak tahu apa-apa di hadapan orang tua. Dan ingat, mertua adalah orang tua. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalimat yang saya suka Apa itu? adalah kalau misalkan orang tua kan pintu surga, dekat Iya. sama kita. Artinya Allah tuh pengen naikin derajat kita, tapi ibadah kita kurang. Makanya kasih ujiannya lewat orang tua yang dekat sama Masya kita. Allah. Subhanallah. Dan Ya, ini juga sih sebenarnya kenapa terjadi konflik antara orang tua dan mertua sama anaknya ataupun menantu, karena disebabkan itu tuh kadang-kadang ada anak yang langsung main curhat, dikit-dikit main curhat sama orang tua. Nah, gimana tuh Ustadz Hilman? Kalau curhat sama orang tua boleh atau enggak sih dalam Boleh pada dasar? Dan gimana sebaiknya sebagai orang tua itu belain terus anaknya atau ya boleh juga kadang-kadang mantunya dibelain gimana? Ya. Ustadz? Mohon tausiahnya. Baik. Mohon izin Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Kak Caca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allah SWT. wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Islam itu indah yang dicintai Allah, ayah, bunda, dan teman-teman. Semoga dalam berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah yang namanya anak curhat sama orang tua? Bicara boleh atau tidak, lihat kondisinya. Lihat situasinya dan lihat keadaannya. Kadang-kadang bagi seorang anak tentu tidak ada tempat curhat terbaik ya kecuali sama orang tuanya gitu. Anak perempuan tentu dia lebih dekat dengan ayahnya biasanya. Anak laki-laki biasanya lebih dekat dengan ibunya. Betul. Maka wajar kalau kemudian seorang anak cerita sama orang tuanya. Tapi perlu digarisbawahi, jika kita sudah menikah dan kita mengetahui kekurangan daripada pasangan kita, aib daripada pasangan rumah tangga kita, sebaiknya pasangan rumah tangga tidak mudah menceritakan apapun kepada orang lain. Bahkan kepada orang tua kita. Kenapa? Karena bisa jadi orang tua membacanya dengan kacamata yang berbeda. Kalau bisa, kepada orang tua itu sampaikan yang baik-baik saja. Kepada orang tua itu sampaikan hal-hal yang positif saja. Agar kemudian gak jadi kepikiran bagi orang tua kita. Karena gak sedikit orang tua yang dicurhatin sama anaknya, ujungnya berbeda cara membacanya. Nanti dia menilai, mohon maaf ya, menilai antara anak sama menantunya itu berbeda. Makanya tadi ada yang nanya, gimana yang harus kita bela, apakah anak kita atau menantu kita? Saya kira jawabannya tidak kedua-duanya. Yang dibela adalah siapa yang paling benar di antara keduanya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi orang tua tuh kudu adil. Apa itu adil? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan sampai gara-gara ini anak kandung, kemudian dia cerita, kemudian kita lebih perlakukan dia lebih daripada menantu kita. Tidak. Kalau tadi Ustaz Sam menyampaikan mertua juga orang tua kita, maka orang tua pastikan menantu kita juga adalah anak kita juga. Maka tempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang tua itu tugasnya hanya 3 saya kira. Ketika ada anak kita curhat, 3 saja. 1, dengarkan curhatnya. 2, arahkan seperti apa kemauannya. Dan yang ketiga, doakan yang terbaik untuknya. Masya Allah. Ulangi. 1, dengarkan curhatnya. Dengarkan. 2, arahkan Dengarkan, yang baik arahkan. untuknya. Dan yang ketiga, doakan sesuatu yang terbaik untuk dirinya. Jadi tugas kita itu lebih kepada kita bisa meyakinkan bahwa ketika anak curhat sama kita, bukan ngadu. Tapi ketika anak curhat sama orang tuanya, karena anak masih memahami orang tua adalah tempat sandaran curhat terbaik. Masya Allah, tabarakallah. Tapi jangan, mohon maaf ya, jangan sampai orang tua memanfaatkan curhatnya anak untuk ngorek-ngorek
kekurangan anak. Oh. Memang benar kayak begitu. Serius. Wah, Bisa makin sih? dikorek, Oh. makin cerita. Kadang-kadang mohon maaf, kalau udah cerita satu, pasti akan banyak cerita yang selanjutnya. Ya, betul. Dan orang tua harus paham pada kondisi seperti ini. Mudah-mudahan yang namanya orang tua kepo boleh, tapi kepo banget jangan lah ya. Agar kemudian kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wallahu a'lam Masya bishawab. Allah, tabarakallah. Ini mulut ini ya Ustadz ya, bisa bikin kita masuk surga kalau banyak ngaji, banyak zikir. Amin. Bisa juga ngejerumusin kita nih mulut nih. Aduh, naudzubillah min dalik. Allah, bukan hanya mulut. Apa sih? Tulisan pun begitu. Tulisan apa? Teks pun begitu, bikin sesek dada. Kenapa sih? Ampun, kok bisa bikin sesek dada? Sakit banget nih kalau kayak gini. Pasang dulu ya. Oh, Ustadz Ya. gercep, Ustadz Maulana gercep, Sesek langsung dada. punya Sakit stetoskop. banget kalau kayak gini nih. Coba Ustadz, ada Yang mana suara sakit? apa, Yang mana Ustadz? sakit? Ya Allah. Oke, tarik nafas, tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Oke. Lepaskan. Ya. Mana lagi? Ayo kita tes dulu. Suaranya apa kedengerannya Dokternya nanya suaranya ke apa? pasiennya mana lagi katanya. Ya, yang mana sakit kan? Aku Ini mau Ustaz, dengar Ustaz, Ustaz. Ustaz. Bukan itu Oh. Ustaz, yang ini nyakitin Ustaz, tulisannya Ustaz nyakitin, ya Allah. Apa sih? Ada sih, tuh. Nggak bisa dibayangkan Ustaz, seandainya mungkin istriku kasihan dalam keadaan seperti ini menyakitkan sekali. Seandainya Suami? mungkin Jihan yang ada di posisi ini. Allahu Akbar, na'udzubillahi min Suami dzalik, sakit hati bahayanya. kalau istrinya, wah ini berita yang lagi viral yang ada di mana-mana itu, yang nggak selesai-selesai itu. Suami sakit hati. Sekarang yang kepo itu jamaah di rumah. Gimana kalau kita bahas setelah yang satu ini? Oke, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Wide Tuhan.